Kayak kita berada di tengah lautan, ikan kemudian lepaskan. Yang saya butuhkan kebahagiaan di hati. Ya ada kita patah hatinya. Dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala qala, apa kata Fudail bin Iyad? Tarkul amali li ajlin nasi riya'un, meninggalkan perbuatan karena alasan manusia itu namanya riya. Riya, berbuat sesuatu karena manusia, meninggalkan sesuatu. Ente kenapa nggak nongkrong lagi di sini bareng-bareng kita? Enggak, ini karena ada orang yang larang begini. Nah itu dia tuh, harusnya meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Maaf, ini ada ketidaknyamanannya. Tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan berbuat sesuatu di ajlin nasi karena manusia syirik itu jahil. Wal ikhlasu, dan bermula ikhlas, kata Fudail bin Iyad, ayyu'afiyakallahu ta'ala minhuma, bahwa Allah menjagamu, melindungimu, minhuma, dari keduanya. Jadi kalaupun meninggalkan sesuatu yang dilarang karena Allah, ya tikus ya, untuk ngaji gitu. Kalaupun kita melakukan perbuatan karena Allah. Gak, sampingnya siapa sampingnya? Kak, baca. Kak siapa namanya? Sherly. Sherly. Ya. Sherly apa share lokasi? Sherlock. Kalau di Instagram selfie. Nah, lanjut kan sahel ya. Orangnya mikrofon itu kok mati? Pak Fauzi malah kabur itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sahbihi tusarrihi rahimahullahu ta'ala qala nadhal yasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu la yumazijuhu syai'un la nafsun wala hawan wala dunya wa anis sirrihi wa anis sirrihi rahimahullahu ta'ala qala la ta'mal linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Ya, kembali dulu. Ini langsung diganti tuh, presiden patah hati diganti presiden senang hati. Ayo, emang enak patah hati. Ini jadi presiden ya. Jadi anak buahnya dia patah hati gak enak apalagi presiden. Presiden senang hati. Ya, waktu di masa Rasulullah ada orang yang namanya huzn, artinya sedih. Kemudian diganti sama Nabi. Jangan sedih, tak sedih terus. Patah hati terus. Senang hati ganti, senang hati. Makasih udah bergabung lagi secara baru. Maafin ini ada gangguan teknis. Manusia begitu, ada banyak ketidaksempurnaan.
Kita lanjutkan wa ansah Tustari, Sahal Tustari. Ini Sahal Tustari ini sholat tahajud dari umur 3 tahun udah sholat tahajud sampai belum meninggal. Lu jangan ngelirik lu Bang Habibie. Hah? Emang apa lu dari umur berapa tahun sholat tahajud? Kata dia, bukan gitu Bang, saya juga. Umur 3 tahun ngompol ya sama dia. 3 tahun udah sholat tahajud. Nawarul Aqyasu fi tafsir ikhlasi, telah memperhatikan siapa al-Aqyasu, orang-orang cerdas, kayis, orang cerdas. Fi tafsir ikhlasi, dalam tafsir surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Fi tafsir ikhlas, iya, tafsir ikhlas. Falam yajidu, maka tidaklah mendapati mereka, atau ikhlas ini dalam pengertian ya definisi ikhlas. Falam yajidu, maka tidak mendapati siapa mereka. Ghairu hada, akan selain ini. Apa yang didapetin? Semuanya akhirnya berkesimpulan antakuna harakatu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah, bahwa ada apa harakatuhu, gerakannya. Ini isim kana, rafa'u nasaba, kana yakunu takunu, bahwa ada apa gerakannya itu seseorang, wasukunu, dan diamnya seseorang, fi sirrihi, dalam sembunyinya, wa alaniyatihi, dan terang-terangannya itu. Nah, khabar kananya itu lillahi ta'ala wahda, taruh kho di atasnya, itu berarti khobarnya kan itu hanya untuk Allah semata. La yumazijuhu syai'un, tidak mencampuri akan man atau akan keikhlasannya apa syai'un, sesuatu. La nafsun, tidak nafsunya, wala hawan, dan tidak keinginannya, wala dunia, dan tidak juga urusan dunia. Wa anis sari rahimahullah ta'ala, la ta'mal linnasi syai'an, jangan kau berbuat untuk manusia sesuatu pun, artinya karena alasan manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan jangan juga kau meninggalkan karena alasan mereka sesuatu. Jadi alasannya karena manusia, meninggalkan perkara-perkara yang Allah murka karena manusia. Enggak, jangan. Wala tukti, kasih ghaib, bukan tukti, tukti lahum syai'an. Ghaib itu bukan, kurang titik. Wala tukti lahum syai'an, dan jangan kau tutupi untuk mereka akan sesuatu. Jadi menutupi aib kita karena, atau menutupi sesuatu yang kita lakukan gitu ya, tapi karena manusia, jangan. Wala takshif lahum syai'an, dan jangan juga kau membuka untuk mereka akan sesuatu. Jadi bukan karena manusia. Baik, Mama Fatah udah hadir lagi. Apa yang ingin disampaikan Bang Fahri dari pertemuannya dengan Mama Fatah? Menyenangkan. Oh, gitu ya. Kolak apa nasi goreng? Oh, diusang. Wih. Habis sama Fahri. Oh, ada. Oh, maaf dong, spill dong. Ya. Udah, makasih dimsumnya Pak Fatah. Masa aja kita spill dimsum. Terima kasih atas kuliahnya buat Pak Fatah, biar tambah berkah. Bung Fahri, ada yang disampaikan? Enggak ya? Wa anil Kushairi, dikit lagi nih, Anil Haris al-Muhasibi, dikit lagi ngaji, tapi baca aja. Wa anil Kushairi, dan dari Imam Kushairi qala, berkata ia, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyati.
paling sedikitnya sebuah kejujuran istiwa sirri wal alaniyati, samanya sembunyi dan terang-terangan. Jadi kalau sama gak enak dibohongin. Begitupun saat engkau berbuat di hadapan Allah, ente jadi bohong kagak enak. Wa 'anil Harits al-Muhasibi, dan dari Haris al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya. Lihat itu nomor berapa? Nomor 2. Apa yang disebut nomor 2? Al-Muhasibi bi dhammil mim, dengan dhammah pada huruf mim. Qala Sam'ani fil ansab, penting nih kalian tahu, garis bawahi. Al-Muhasibi adalah seorang lahu dzalika, dikatakan kepada Harits Al-Muhasibi dinamai Muhasibi, ada sebabnya Kak. Sebabnya apa? Li'annahu kana yuhasibu nafsahu, karena sungguhnya dia adalah orang yang selalu menghisap dirinya. Wa huwa mimman jumi'a lahu ilmu zahiri wal batin, dan bermula ini Harits Al-Muhasibi, orang yang dikumpulkan pada dirinya oleh Allah ilmu zahir dan ilmu batin. Dia punya ilmu zahir, bisa juga ilmu batin, dikasih Allah, karena ilmu itu milik Allah. Jadi kalau setiap sore dia akan hitung apa yang dia telah lakukan, apa yang kemudian menjadi salah, dihitung, dihisab. Jadi ada tuh wali Imam Ghazali bercerita, dia kalau malam dia segala perbuatan dihitung. Jam sekian harus ini, jam sekian saya ngaji, jam sekian saya ngaji, jam sekian saya ngaji. Jadi dia dicatat malamnya, dihisab, sebelum nanti dihitung oleh Allah. Kalau kata Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah. Nauzubillah, kalau dihisab celaka, nggak ada yang lolos kalau dihisab. Makanya kita minta masuk surga bi ghairi hisab. Apa kata beliau? As-shadiqu, bermula orang yang jujur, orang yang benar, huwallazi la yubali, yaitu orang yang tidak peduli, la yubali. Makanya kalau kita lagi misalnya gitu ya, si fulan begini-begini, afwan ana la ubali. Jadi kalau ada yang cerita, oh tadi begini-begini, afwan ana la ubali, saya nggak peduli, saya nggak ada urusan, saya pengen baca Al-Quran. Ya dikit-dikit, berarti besar kemarin. Man ba'da hada, siapa setelah ini? Udah lagi antri di kamar mandi, tapi ngomong bahasa Arab. Man ba'da hada. Jadi kalau ada orang ngomong, ana la ubali, hanya nggak peduli, nggak ngurusin gitu. Lau kharaja, jadi yang kita bisa bahasa Arab dikit-dikit dipakai, ya. Bukannya jeruk bali nih, bali. Lau kharaja, seandainya keluar apa kullu qadrin lahu, tiap-tiap takaran ukuran lahu bagi dia, fi qulubil khalqi, pada hati makhluk, min ajli sholahi qalbihi, dari alasan bagusnya hatinya. Jadi begini, orang yang jujur itu dia tidak peduli dengan bagaimana orang memperlakukan dia, kadarnya dihormatin atau tidak. Kalau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau memberikan contoh, seandainya kau orang terkenal, kemudian ada orang yang memperlakukan engkau seperti orang tidak terkenal, begitu datang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, terus duduk nggak ada yang ngajak ke depan, padahal kau penceramah biasa aja. Dan itu habis beberapa kali mendapatkan itu, tenang aja. Abe pernah sampai satu hari di Kuitang, ini Kuitang kisah nyata. Begitu Abe duduk di Kuitang gitu, terus ada panitia yang baru melihat Abe nggak kenal, terus Abe digeser, sini Ustaz, aku udah di sini, harus di sini gitu, jangan duduk di sini. Nah kan orang-orang habaib semua ikut aja gitu, ikut. Nggak taunya nggak lama begitu ceramah Habib Ali Kuitang nyebut nama Abe. Selanjutnya kita dengarkan ceramah dari Kiai Syarif Partaji. Kaget dia. Wah, ini dia orang yang gua usir, kata dia gitu. Usir. Sampai sekarang baiknya nggak ketulungan, maaf. Sampai sekarang gitu.
Aneh maafin Ustaz, maafin, aneh nggak tahu kalau antum yang ceramah gitu, kalau antum kiai, aneh nggak tahu, nggak ada urusan. Nah itu ujian kita tuh nanti. Kadang-kadang kalau nggak siap, kita pengen minta dihormatin dulu. Bang Fahri, kalau udah viral jangan sombong. Ya viral. Ya kan kalau ketemu Fahri, maaf ya, nggak ada janjian dulu. Iya. Ya benar lu Fahri. Fansnya kita udah ada, mau patah ya. Wah, Bu Elsa nonton lagi. Kayak dia lagi TikTok sama siapa? Sama Bang Afa. Oh, selamat datang Elsa. Itu mak gua. Itu mak gua. Kocak kami ketawa. Dia kan kagak salah loh tulisannya Elsa. Coba kalau tulisannya Ibu Elsa dalam kurung ibunya Fahri. Jadi harus luas hati ya orang. Dia lagi baca sholawat, siapa bapak ngomong selamat bergabung Elsa. Tadi lagi baca sholawat, Useng mak gua itu. Ibunya ketawa dong punya. Wala yuhibbu, dan tidak menyukai siapa seseorang ittila'an nasi, akan melihat penglihatannya manusia ala mathaqili, atas beratnya banyaknya mathaqil al-dzarri. Ini kalau dari dzarrah ya, dzarrah atom, benda yang paling kecil, min husni amalihi, dari kebaikan perbuatannya. Maksudnya begini, kalau engkau ingin mengetahui orang yang ikhlas, orang yang benar dalam keikhlasannya, dia nggak terlalu senang ketika ada orang mengetahui walaupun sebesar biji dzarrah tentang kebaikan yang dia pernah lakukan. Jadi bukan yang malah menceritakan, lu tahu nggak, dulu dia kalau nggak ada gua jadi begini nih. Itu malah nggak setuju. Bahkan ada orang yang bercerita, dia dulu ya yang nolongin si fulan, dia nggak senang tuh. Artinya nggak mau kebaikannya diketahui oleh orang, karena takut merusak daripada hati dia pada saat dia bangga, pada saat dia merasa lebih. Nah itu jadi masalah. Wala yuhibbu tila'an nasi ala masaqidid dzarri min husni amalihi. Wala yakrahu tila'an nasi ala sayyi min amalihi, dan dia tidak membenci pengetahuan manusia ada sayyi, atas keburukan min amalihi, dari amal perbuatannya. Jadi kalau kebaikan diketahui dia nggak senang, tapi kalau keburukannya dia ketahui gitu ya, nggak ada orang cerita dulu dia begini, karena ada tuh orang yang dengki yang itu begitu, dulu dia nggak begini, dulu sebenarnya dia begini. Nggak ada masalah, tenang aja. Fa inna karahatahu, karena sesungguhnya membenci daripada keburukan, lidzalika dalilun, maksudnya dari orang yang mengetahui keburukan kita, karena itu dalil ala annahu, lidzalika, karena demikian itu dalilun, itu menjadi petunjuk ala annahu, bahwasanya itu orang yuhibbu ziyadata indahum, menginginkan, mencintai tambahan di sisi mereka, atau di sisi manusia. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukan akhlak orang yang jujur. Wa an ghairihi, dan dari selain daripada siapa sebelumnya ghairihi, Haris al-Muhasibi. Jadi kalau domir dilihat yang paling terdekat. Idza talabta Allah ta'ala bisidqi, jika meminta siapa engkau, tolabu, tolabata, tolabna, tolabta,
wa talaba huma talabahum talabu ya talabat huma talabata hunna talabna anta talabta idza talabta apabila mencari meminta siapa engkau. Nah, itu siapa engkau berarti anta. Allah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bisidqi dengan benar, dengan jujur. Ini kalau kita berdoa, nih lihat ya, kalau kita berdoa minta kepada Allah, bangun sholat malam, jujur minta kepada Allah, benar-benar minta sama Allah, lihat apa yang didapatkan. Aqqa mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunia wal akhirah. Allahu Akbar. Kalau ente benar minta jujur kepada Allah, enggak kepada makhluk, mintanya kepada Allah, pasrah total, niscaya Aqqa memberikan siapa Allah ka kepadamu mir'atan akan cermin tubsiru yang engkau akan melihat fiha pada cermin, haknya kembali pada mir'ah, fiha pada cermin. Apa yang akan kau lihat? Kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, min ajaibid dunia wal akhirati, bayannya adalah dari keajaiban dunia dan akhirat. Tuh lihat, makanya kalau ketemu para wali kemudian dia mengetahui yang akan terjadi atau apa, ini mungkin saja orang akhirat ini dia akan disikapkan oleh Allah. Kemarin Abe waktu hari Kamis kedatangan senior Abe di Pandanaran, beliau cerita, terus jauh di atas Abe, perempuan namanya Mbak Maimunah, Abe manggilnya Mbak Imun. Mbak Imun tuh cerita, dulu waktu saya SMP, kan Abe tanya, karena dia orang Pasuruan, Mbak ketemu nggak sama Mbah Hamid Pasuruan? Karena itu gurunya Mbah Mufid, ayah angkat dan gurunya Mbah Mufid. Ketemu, karena beliau orang Pasuruan, tinggal jalan kaki. Abe pernah ziarah, karena disuruh Kiai Kasim ziarah ke Pasuruan, ke Mbah Hamid Pasuruan. Kata beliau, dulu saya waktu SMP ketemu sama Mbah Hamid, dibilang begini, Dok, nanti kamu tinggalnya di Jakarta, suami kamu orang Jombang. Padahal waktu ini masih SMP. Dan benar tuh, dulu nggak kebayang Ustaz, nggak tahu ya tinggalnya di Jakarta, di daerah Ciputat. Dan suaminya benar orang Jombang. Yang lebih aneh lagi suaminya satu waktu dibilang begini, waktu SMP juga, SMA, beliau cerita, nanti ente bakal kerja di sini. Padahal SMA, dia belum tahu kuliahnya ngambil jurusan apa. Tapi yang Mbah Habib Pasuruan dibilangin, ente kerjanya nanti di sini. Dan sekarang ada PT itu, beliau kerja di situ. Coba tuh wali, Mbah Hamid Pasuruan, gurunya Mbah Mufid, termasuk yang menunjuk untuk Sunan Pandanaran di daerah Kaliurang, Mbah Hamid Pasuruan, disuruh buka pondok di situ. Dan subhanallah, berkahnya luar biasa. Mbah Imun itu, karena beliau dulu di pesantren tahun 85 di Sunan Pandanaran, beliau cerita itu masih serem tempatnya. Bang Mufid itu punya murid santri dari bangsa Jin. Jadi bangsa Jin setoran sama Bang Mufid. Beliau cerita kemarin tuh di depan Umi juga cerita, aku iki setoran setelah santri Jin nurut gitu. Jadi di depan beliau tuh ada orang, Abi ingin menceritakan bagaimana dahsyatnya Al-Quran. Di depan beliau ada bangsa Jin setoran sama Mbah Mufid. Ini beliau bercerita, oh saya ngerasain Ustaz, itu bapak namanya gombrok begini, bapak kalau nerima setoran kan memang ada suaranya keras. Itu dibetul, orangnya nggak ada, nggak kelihatan. Saya tuh ngederes samping, minggir, tapi di depan saya ada Jin lagi setoran. Begitu udah selesai udah, macam setoran. Kalau di santri putra tuh, Abe suka dapat riwayat tuh, di daerah belakang. Artinya bagaimana kedudukan orang Al-Quran sampai bangsa Jin di setoran. Seorang Al-Quran kan dia sama, Al-Qurannya sama, Al-Qurannya sama.
umat Nabi Muhammad. Mulai kan ada sahabat-sahabat Nabi yang dari bangsa jin, banyak betul. Ya, sahabat Nabi dari bangsa jin. Bukannya begitu. Kalau Allah sudah bukakan aqqa mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Jadi melihat. Ini jangan gaya-gayaan Pak Hari ntar ngomong mulu ada jin lagi sekolah. Kesurupan lu berdoa. Wa masallina ya Rasulullah. Ini lihat, kalau idza talabta Allah Ta'ala bisidqi aqqa mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Wa qawilus salafi min hadza katsiratun, dan ucapan-ucapan ulama salaf fi hadza pada ini katsiratun, banyak. Perihal ini banyak tentang ikhlas ya. Asyarna ila hadil ahrufi minha, aku memberitahukan atau menjelaskan ila hadi kepada ini al ahrufi minha, hadil ahrufi minha. Jadi baru sebagiannya doang nih di antara daripada ucapan salaf. Tanbihan alal maklubi, sebagai peringatan atas yang dicari, artinya yang dibutuhkan. Wa qad dzakartu jumalan, dan sungguh telah menyebutkan siapa aku Imam Nawawi jumalan akan jumlah-jumlah penjelasan maksudnya tentang ikhlas, min dzalika, dari yang demikian itu perihal ikhlas, ma'asyariha, berserta syarahnya itu jumal, fi awwali syarhil muhaddab, pada awal kitab syarah muhaddab. Kalau mau tahu kitab syarah muhaddab yang berjilid-jilid itu, syarah muhaddab karya Imam Nawawi itu yang pas tengah, yang atas berapa jilid, tebal banget. Kemudian Madu syarah muhaddab, syarah muhaddab. Wa dhamantu ilaiha, dan aku mengumpulkan kepadanya min adabil mu'alim, dari adab mu'alim guru, wal muta'alim dan murid, wal faqih dan ahli fikih, wal mutafaqih dan orang belajar fikih, ma la yastaghni anhu talibu ilmin, sesuatu yang membutuhkan darinya siapa mencari ilmu. Jadi butuh kita dengan adab-adab itu supaya ilmunya berkah, dapatnya gampang. Wallahu a'lam, semoga dan Allah Maha mengetahui. Sampai sini dulu ya. Ini besok malam Senin, malam Selasa kita ngaji lagi. Ini tentang fil i'radi an a'radi dunia, pada kekayaan dari kekayaan dunia. Nah, ini peringatan banget. Ngeri. Ini menyasar kepada kita semua, kepada AB, kepada kalian, kepada siapa saja mereka yang belajar ilmu Al-Quran khususnya dan ilmu agama umum. Silakan Kak